Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan dulu Mas, kami dari mahasiswa Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam hal ini kami ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pertanian hari ini. Nanti ada beberapa pertanyaan yang belum kita sudut pandang ataupun permasalahan yang namun sebelum itu, perkenalkan saya Dedi Yono dari Agribisnis, mahasiswa Agribisnis. Ya, Saya Isma Melasma dari Saya Rahmani Sinawati dari Agribisnis. Kalau saya dengan Mas Damar Jatiwijaya, dan ini rekan saya. Oke. Oke, jadi gini Mas, sebenarnya kita tertarik dengan konten-konten Masnya di TikTok itu ya, karena viral juga ada RDP dan ternyata masih muda gitu. Kita tertarik untuk bagaimana sih tentang misalnya alasan kenapa teman-teman masih muda ini mau untuk bertani dengan apa ya, sekarang orang-orang yang menganggap bertani banget. Oh, mungkin kalau dari saya sendiri ya, kenapa saya mau jadi petani? Yang pertama itu karena krisis petani. Karena apa? Karena semakin tahun itu petani kita itu sudah tua-tua gitu loh. Jadi nggak ada regenerasi. Maka dari itu kami dengan niat dari hati ya ingin menyongsong lah, ibaratnya menopang ketahanan pangan. Jadi kami ingin terjun di bidang pertanian gitu. Soalnya apa? Soalnya kan anak muda apa ya, ibaratnya nggak mau jadi petani panas-panasan gengsi. Tapi dari kami ini menanamkan mindset yang beda gitu loh. Petani tidak meremehkan seperti itu loh. Bahwasanya petani itu juga bergengsi. Oh iya Mas, untuk kan semakin kesini lahan semakin menyempit kan, karena ya banyaknya pembangunan kayak gitu. Nah, bagaimana lahan yang kian menyempit ini apakah berdampak pada petani apa enggak secara umum? Ya kalau secara umum itu jelas berdampak. Karena apa? Loh, kita petani mau nanam gimana gitu loh, sedangkan lahan yang kita tanam itu dibangun ya, entah itu pembangunan apa gitulah. Faktornya itu ya mungkin berpengaruh juga pada produktivitas tanaman gitu loh. Panennya, hasil panen itu berpengaruh juga. Tapi yang bisa kita siasati itu mungkin dengan varietas dari tanaman itu sendiri, yang biasanya hanya satu batang itu masuk 1 kilo, mungkin ada varietas yang 1,5 kilo itu secara tidak langsung bisa menopang gitulah, membantu dalam proses pencapaian produktivitas gitu. Kalau boleh tahu ini pakainya masih pupuk kimia gitu apa dicampur ada organiknya juga? Kalau kita itu pakainya tetap pakai pupuk organik, kita pakai pupuk kimia juga gitu loh. Kenapa kita masih menggunakan pupuk organik? Karena ya sejatinya saja di dalam media tanam itu kan ada yang namanya makhluk hidup itu namanya mikroorganisme, yang dimana mikroorganisme itu membantu proses fermentasi atau proses dekomposisi yang ada di dalam tanah gitu. Jadi sisa daun ini di dekomposer sebagai nutrisi juga gitu loh. Jadi nggak dibuang begitu saja, jadi bahan cadangan makanan. Terus kalau misal lagi apa nih ngasih pupuk gitu, terus Ya. pupuknya berlebihan itu efeknya apa ya? Kalau efek pupuk berlebihan biasanya pada tanaman itu Dampaknya gitu. dampak negatifnya kosong biasanya. Kosong. Kalau enggak mati, layu. Itu karena beda pupuk. Karena tanaman itu punya kapasitas untuk menyerap unsur hara gitu loh. Jadi enggak sembarang kita memberikan pupuk. Kalau berlebihan itu ya seperti itu, layu, kepanasan, mati. Walaupun kekurangan pupuk juga pertumbuhannya kurang, stagnan, nutrisinya tidak tersedia.
Nah, bagaimana cara mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk terhadap tanaman? Mungkin yang kita terapkan di sini untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia dengan cara kita menggunakan fermentasi dari kotoran lalu itu kita campur dengan pupuk kimia. Jadi yang biasanya kita gunakan pupuk kimia 5 kilo, kita hanya menggunakan 2 kilo saja dengan penambahan fermentasi pupuk organik tersebut. Secara kita langsung mampulah menstabilkan ekosistem lingkungannya dari keladi. Iya, kan tadi katanya pakai pupuk kimia ya. Apa efek samping penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang? Jelas jangka panjangnya jelas terasa, mungkin kalau ini tidak terasa ya, karena pupuk kimia itu bukan langsung lah yang ibaratnya langsung diserap oleh tanaman, tapi jangka panjangnya itu akan berpengaruh pada tanah itu tersebut loh. Tanah akan mengalami degradasi karena sifat fisik kimia maupun biologinya itu kan berkurang gitu loh akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebih, karena pupuk kimia itu mengandung semacam amoniak atau endapan gitu loh. Jadi ketika kita menggunakan pupuk terus menerus tanpa kita memberikan senyawa organik, maka tanah itu akan rusak. Terus tentangnya bagaimana kalau saya kan dengan di Indonesia itu adanya pupuk yang mahal, kemudian subsidi yang memang yang tidak sepadan dengan jumlah petani, lahannya dan sebagainya. Ini tentang kebijakan pemerintah tentang subsidi pupuk. Mungkin tanggapan saya sih cukup kurang perhatian lah ibaratnya dari pemerintah itu terhadap pertanian gitulah. Kalau dari kami ya, khususnya petani genset, petani muda itu belum terlalu terasa, tapi yang paling terasa itu petani yang golongan bawah gitu loh. Pupuk sulit, pupuk mahal itu sangat berpengaruh pada mereka, karena mereka menyiapkan uang untuk pupuk gitu loh, belum tentu hasil panen mereka itu dibayar dengan harga yang pas, harga untuk balik modal ataupun keuntungan mereka gitu. Oke, terakhir Mas, untuk yang kami tanyakan tadi menarik sekali dengan bagaimana jawaban-jawabannya sangat memuaskan dari kami. Namun harapan apa sih yang memang teman-teman anak-anak muda ini ingin sampaikan, entah itu kepada mahasiswa sebagai kawasan lingkungannya peradaban misalnya, kemudian kepada pemerintah yang sebagai pemangku kebijakan, itu harapannya apa untuk teman-teman mahasiswa dan itu? Kalau harapan dari kami sih, kita mengajak kaum anak muda jangan males-malesan, jangan mager-mageran. Kenapa? Kita itu aset bangsa gitu loh. Tanpa kita, semua orang kan makan apa gitu loh. Ayolah petani bersama-sama. Petani itu kalau kalian semua tahu itu untungnya besar juga, resikonya besar juga. Jadi harus butuh pengorbanan gitu loh. Dan harapan untuk pemerintah, kami minta lebih perhatiannya terhadap sektor pertanian ini. Dan untuk impor itu, dan itu lebih dipertegas lagi supaya petani kita itu makmur. Ada kata-kata untuk ya, itu kan biasanya anak muda pasti ada kata-kata tuh hari ini gitu. Kalau kata-kata sih mungkin tidak ada, mungkin itu hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dipertaruhkan. Oke. Ayolah kita pertaruhkan hidup yang sukses, sejahtera. Oke. Menarik ya kalau kita ngobrol sama anak muda itu seperti itu. Mungkin itu Mas. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dengan melalui video ini harapan kami teman-teman bisa edukasi bagaimana tentang kondisi pertanian, harus seperti apa dan sebagainya. Ada satu kata dari Mas yang Mas Satria ya gitu ya. Iya. Gimana Mas? Cukup. Terima kasih atas kesempatannya.